Teknologi itu melemahkan. Ada beberapa orang yang nggak sejalan dengan tujuan si perkembangan teknologi itu sendiri. Apa jangan-jangan nanti juga bisa kayak gitu? Bikin sendiri. Yo, balik lagi di obrolan anak gang, tempat di mana obrolan receh bisa jadi referensi dan ketawa bisa jadi kritik. Nggak ada yang bener banget, nggak ada yang salah banget. Yang penting control in your mind. Dan buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan jangan lupa like, comment, and share. Ada apa kabar apa nih? Ada kabar yang terbarukan? Nggak ada kabar apa-apa sih, Bre. Cuman gue lagi resah dan gelisah. Pakai mendesah ya? Ya, jangan dong. Pokoknya intinya gue lagi gelisah-gelisah aja sih. Resah dan apa gelisah. nih? Keuangan. Wah, kalau itu sama kayaknya gitu. Bukan perkara ini, Bre. Perkembangan zaman. Wah, apa nih? AI sih, Bre. Kenapa AI? Buat gue, peran kita akhirnya banyak tergantikan sama AI. Gimana ya? Sebenarnya karena gue bukan sosok tahu teknologi sih ya. Yeah. Harusnya sih enggak. Justru AI itu membuka cabang baru gitu. AI kan juga nggak bisa gerak sendiri, Bre. Cuman jadinya buat orang-orang yang picik dan pelit, kehadiran AI justru sangat membantu buat memotong anggaran pengeluaran. Jadinya harusnya jangan dibuang, tetap orang yang udah ada gitu. Berapa tahun deh, atau berapa bulan ke belakang tuh gue pernah dengar bahwa ada orang yang sampai bikin penelitian pakai AI, skripsi. Tapi lolos gitu. Nggak tahu maksudnya ada, gue kan nggak tahu nih dia lulus apa enggak gitu. Cuman ya baca scroll aja sih kayak. Karena kalau di ChatGPT itu ya ada buat detect AI script, ada berapa persen kadar itu dari ChatGPT ada buat ngedeteknya. Oh, ini AI nih. Bahkan dari teks pidato di negara luar katanya ada mengandung ChatGPT. Oh gitu. Di negara luar, di kita mah nggak ada, jago-jago kita mah. Tapi emang worry sih gue. Kalau gue sih worry ya, maksudnya sampai sekelas skripsi, kalau kitanya nggak pandai-pandai nih ya, dosen ya, yang lihat, wah ini AI nih, ya, wah ini bukan AI nih. Itu kan kita, ya pokoknya sortir terakhir kan dari penguji kan, ya, bisa kelihatan itu penulisan AI atau bukan gitu. Itu pertama. Yang kedua, orang bisa bikin PowerPoint, Bre. Tolong buatkan PowerPoint tentang ini, jadi. Apa lu salah satu usernya? Justru gue nggak pernah pakai itu. Oh, belum pernah. Nah itu kekhawatiran gue mungkin kayak, ini apa gue mesti upgrade ya? Upgrade tuh artiannya gue mesti melek sama yang kayak ginian. Kalau misalkan kondisinya darurat, ya, dipakai tuh jurus terakhir. Gue khawatir jadi tumpul aja sih, Bre. Oh iya. Karena ketika lo, ya gue bukan menggeser orang-orang yang suka pakai AI atau ChatGPT gitu, bukan. Tapi lo nggak ngasah nih, nggak bikin PowerPoint dengan baik gitu ya, manual gitu, manual. Contohnya pakai AI aja kan, ChatGPT gitu. Kayak takutnya tumpul aja sih, Bre, menurut gua. Tapi nggak tahu ya apa nanti, malah justru kedepannya semua akan AI pada masanya. Wallahualam sih ya. Terus Word, tulisan, Excel, ya, bisa juga ternyata.
Pasti gini sih Bre, pasti nanti juga semua dunia pasti bakal adaptasi gitu jadinya. Adaptasi dengan kehadiran si AI-nya tersendiri. Gimana sih caranya? Contohnya kita langsung ke soal lapangan kerja ya. Industri berat nanti juga pasti nanti bakal menyesuaikan gitu Bre. Kalau semua nanti diisi AI itu kan gimana ya? Bahkan dari si pendirinya ChatGPT aja kaget kok. Banyak orang percaya jawaban dari ChatGPT itu benar gitu. Paham nggak? Nah itu bre, Nah. yang gue bilang Iya. resah ini gue. Ya. Banyak orang mencari pembenaran lewat ChatGPT. Oh kata ChatGPT begini. Ya. Gitu. Kalau Lo salah satu juga. ya, kalau gua kan gimana ya? Buat kadang kalau gua lagi di jalan, gua suka kalau lagi jeda gitu kan, rehat ngobrol, tapi kalau gua kan orang yang combine. Ngobrol tuh gimana nih? Ngobrol aja sama si ChatGPT. Wah, lu lagi ngapain? Gua lagi ngopi nih gitu aja. Gitu aja sih apa? Kalau gue sih lebih ke combine sih sebenarnya sih. Pernah juga kan kita bahas juga yang di beberapa episode yang lalu juga kita combine aja sih sebenarnya. Gitu. Karena beberapa kali juga gue pernah bikin contohnya juga Word, PowerPoint. Kalau kita nggak teliti ada cacatnya. Oh iya, Ada memang, cacatnya. memang. Makanya kita harus teliti. Terus kayak ada beberapa ya yang gue lihat kayak desain ChatGPT jago bre. Ya. Cuman memang kelihatan akhirnya sama orang yang Oh iya. ya elah AI banget nih. Terus kayak bikin apa gitu. Wah AI banget. Cuman ada cumannya nih. Buat orang yang nggak bisa bikin prompt sama juga bohong. Iya. Sampai ada beberapa kayak gue pernah share foto gue yang dijadiin AI itu bre. Ya ya. Yang gue bikin dari ChatGPT nih foto gue ini gitu. Promnya kan tolong ganti dengan menggunakan ini wajah jangan dirubah gitu kan. Kualitas HD segala macem gue lagi ada di mana itu segala macam set. Ada aja yang bilang, "Weh, bagi promnya dong." Ya, gitu, bre. Ntar giliran dia bikin sama akhirnya sama persis cuman ganti wajahnya aja gitu. Ya. Kan harusnya prom kebutuhan kita. Iya. Promnya kan kebutuhan kita. Kita maunya kayak gimana gitu. Betul. Karena setiap orang pasti beda kan. Betul, betul banget. Sama ada yang gue diminta foto dengan pakai jas bre buat gue daftar di kejuaraan internasional buat coachnya. Gue gak punya tuh foto pakai jas. Iya. Pakai AI ya. Gue ada foto Formal gitu. formal aja. Tolong rubah backgroundnya ini, menggunakan jas ini, warna ini gitu, bla 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 bla, jadi keluar dah. Anjay ganteng bangke. Tapi ya, tapi emang kita harus bijak sih penggunaannya juga. Ya balik lagi juga jangan malah kita, ya gue setuju, jangan kita malah jadi tumpul. Tetap keasliannya kita harus belajar gitu. Kayak misalkan desain kita juga harus tetap belajar yang murninya kita harus pelajari juga gitu kan. Karena kan juga ada elemen-elemennya juga yang harus kita masukin di prompt itu juga. Ya kita harus tahu juga. Kayak misalkan kita bikin logo di AI nih, ya kan nggak mungkin kan. Tolong bikinin gua logo bentuknya bulat. Kan nggak mungkin kan. Kita harus juga tahu juga kayak misalkan jenis font kita juga harus tahu juga kan. Ya kan. Menggunakan font ini, Menggunakan font ini harus ada elemen ini, stylenya seperti ini. Kita juga harus tahu elemen, nggak sekedar bikin logo ada gambar burung, ayam geprek, kan nih kan. Udah harus isi juga. Kalau Jadi, otak kosong ya jadinya ya, ayam geprek aja. Ayam kegeprek ntar gitu. Gitu sih intinya mah. Terus kalau gue sih pernah ngobrol nih bre, terkait perkembangan zaman sama salah satu orang yang menurut gue pola pikirnya kacau bre. Maksudnya bagus banget. Dia bilang gini, lu setuju nggak sih kalau semakin berkembangnya zaman itu semakin melemahkan kita? Yoi. Kayak
contoh sekarang itu sepeda listrik, motor listrik, segala macam bla 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 bla, ya kan? Itu membuat kita tuh semakin rentan. Kita jadi males jalan, kita jadi males gerak, gitu kan? Sekarang buat ngepel aja udah ada yang otomatis, bre. Ya. Kayak iya memang memudahkan ya, memudahkan, benar memudahkan, tapi bukankah itu akhirnya jadi melemahkan kita? Itu gue setuju dengan statement itu. Gue bilang, wah setuju banget gue. Kalau orang dulu misalkan sanggup jalan berapa kilo, lari berapa kilo tanpa dia olahraga yang rutin, bahasanya gitu. Karena memang keseharian dia jalan. Sekarang karena udah ada mesin semua teknologi, treadmill ya. Iya, akhirnya nggak diimbangi nih dengan olahraga yang baik ya. Lemah, bre. Badan lu bakal lemah, otot lu lemah. Karena secanggih teknologi, lu juga harus makin keras tuh olahraganya. Menurut gua. Karena ya yang tadi dibilang, biasanya kita jalan nih dari sini ke pasar, kita deket kan. Kalau zaman dulu disuruh sama nyokap beliin gua cabe sama ini dong, jalan kaki kita. Ya. Jalan aja. Sekarang motor, padahal deket. Sekelas itu sih. Jadi kayak timbul keresahan aja. Jadi kendaraan tuh sebenarnya dipakai emang bener-bener urgensinya gitu. Ketika kita mau pergi kerja atau apa, baru kita pakai kendaraan. Tapi kalau kayak di rumah nyantai, kita mau pergi ke pasar, kita jalan kaki. Betul. Dulu tuh begitu. Ya, kayak misalkan gini sih, gua tarik breakdown awal mula telekomunikasi kan, gunanya buat apa kan? Ya. Mempermudah komunikasi, ya kan? Cuman Mendekatkan yang jauh. nah itu dia, karena kadang ada beberapa oknum yang nggak sejalan dengan tujuan si teknologi itu sendiri, ya kan? Jadinya ya tadi itu malah jadinya ke sisi negatif, menjauhkan yang dekat. Gitu. Jadi sama dengan perkembangan AI juga. Kayak tadi gue bilang juga, ada yang malah jadi dengan kehadiran AI malah jadi dia harus, oh ternyata bagian ini bisa dikerjain sama AI nih, berarti kita buang nih departemen ini. Harusnya sih nggak begitu sih, harusnya. Karena gue lihat hampir semuanya menggunakan mesin, bre, sekarang. Betul. Makanya kan dari tadi gue agak tekanin, harusnya dengan kehadiran AI ini membuka cabang baru gitu, bukan malah membuang yang ada gitu kan. Gitu. Tapi kan balik lagi sama statement lu tadi. Apa tuh? Kalau orang yang bisa makanya, motong anggaran. Iya, kan makanya kan tadi gue bilang, dalam perjalanannya perkembangan teknologi ada beberapa orang yang gak sejalan dengan maksud tujuan si perkembangan teknologi itu sendiri gitu kan. Kayak banyak kan, contohnya ya nggak usah jauh-jauh, pisau dibuat masak, ada yang buat gitu ya. Ada orang-orang yang kayak gitu jadinya. Harusnya kan nggak, kayak misalkan gue juga sempet tuh ada di dalam forum, dan awal mula AI itu rame, kayak misalkan banyak gambar-gambar dari AI ya kan, banyak mulai pro kontra antara yang manual sama yang AI. Maksud gua ya nggak ada yang harus didebatin sih gitu kan. Tetap kemurnian manual tuh nggak bakalan bisa tergantikan, bre. Nggak bakalan. Sejago-jagonya orang itu bikin prompt. Terus kata gue juga, kalau misalkan desain ya, lu jadi eksklusif, bre. Kalau lu manual, Oh, itu punya nilai tersendiri, bre. jadi misal kayak kita minta tolong sama kawan yang bikinin logo kita, itu eksklusif. Dari fontnya nggak ada yang punya, karena dia kan dari sketch dulu, set dijadiin gambar baru. Gini mau nggak, sketchnya dulu, oke, gue suka, baru dibikin sama dia. Karena setahu gue kan memang eksklusif itu, nggak ada yang punya itu kan, yang
harusnya kita punya gitu kan. Apalagi buat brand. Enggak. Logonya bagaimana, warnanya apa Iya. gitu. Harusnya sedetail itu kan. Apa jangan-jangan nanti juga bisa kayak gitu. Bikin seunik mungkin misalkan. Promnya seperti itu. Tergantung isi otaknya. Bikin seunik mungkin dan seeksklusif mungkin. Jangan sampai ada orang yang punya begitu bla 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 dengan prom seperti itu. Nanti dibalas sama AI-nya. Bikin sendiri. bisa. Tapi ya balik sih, tergantung penggunaannya sih. Kayak ini bre, gue pernah bukan baca sih, berita ya, bukan berita sih, apa sih? Artikel, headline. Pokoknya di IG lah. Bebanyolan, ini mah bebanyolan. Ya. Bebanyolan, ajari anakmu mengaji. Jangan sampai ketika kamu meninggal nanti disetelin doang ngajian di. Iya. Maksudnya gitu, jadi kayak saking nggak bisanya emang ngaji, akhirnya cuma setel doang aja, udah setel aja. Ada kan beberapa part yang memang ini nggak bisa diisi mesin, men. Fungsinya Quran digital kan memang memudahkan kita bisa buka Al-Quran kapan aja. Betul. Harusnya. Tapi kenyataannya bre, tetap bre, Quran itu jarang disentuh. Yang disentuh apa? Game. Kalau zaman dulu mau main game itu harus pakai PC. Iya. Berarti adanya di warnet Dulu ya. dulu warnet. Kalau yang punya PC sendiri oke di rumah. Kalau yang nggak punya kan ke warnet. Dulu juga kalau mau nelpon ke wartel. Ya. Sekarang udah bisa. Awalnya apa? Telepon umum dulu yang pakai koin tuh. Terus koin gantung. Trik. Pakai trik. Koin gantung. Koinnya dibolongin Pakai tali. ke benang. Ceklek. Anjay, salah satu pelaku berarti. Enggak. Terus akhirnya ada wartel. Martel ya. Wartel akhirnya semua orang punya alat komunikasi untuk mendekatkan yang jauh. Kan tujuan utamanya gitu. Iya, memang harusnya kan seperti itu. Saking kita komunikasi, lo lagi ada di mana bre, gitu kan harusnya. Kita pernah bahas ini dulu. Kalau kita tuh zaman dulu janjian itu nggak perlu. Weh di mana? Yuk kesini yuk kesini yuk. Udah pasti ada tuh. Oh udah kalau gua nggak ada di sini, adanya di sini gitu. Itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak dibalas WA-nya aja. Oh berarti nggak jadi. Gitu. Hari H batalin ya. Iya. Kayak gitu sih, kayak banyak sebenarnya keresahan gua sama AI itu. Banyak banget, bre. Ke arah negatif apa positif apa 50-50 gitu. Gue lebih ke negatif sih. Ya walaupun kalau persentase 70-30, 30-nya gue positif, 70-nya negatif. Jadi kekhawatiran yang negatif tuh lebih banyak daripada positifnya. Positifnya adalah ya gue harus belajar bagaimana bikin prom, bagaimana gue nggak tumpul. Ya. Tapi negatifnya banyak. Kayaknya gue bakal tumpul. Kayaknya kemampuan gue bakal menurun. Kayaknya gue bakal dilemahkan dengan adanya ini gitu. Jadi banyak banget gitu. Ya kalau dari menurut gue sih balik sih ya kan. Kita harus juga intinya penggunaannya bijak. Kita harus bijaksana kayak penggunaan AI ini juga jangan sampai. Gue juga bukannya ini ya. Gue suka sama teknologi. Gue tuh selalu ngikutin perkembangan teknologi yang gue tahu aja, tapi ya bukan gue nggak banget nggak expert banget gitu, cuman ada update teknologi apa gitu soal apa perkembangan gue, karena gue suka aja sih gitu ya. Kalau lu kan emang yang gue inget dari zaman dulu, gue sampai dulu pernah namain lu di kontak gue yang sebelumnya tuh dokter HP. anjay, bukan dokter cinta. Bukan. Karena lu inget gak sih yang dulu gue minta tolong, bre, ini gue memori gue begini. Udah gue root katanya. Zaman custom room dulu ya. Custom room set jadi enak. Tapi ternyata tetap ada kelemahan kan. Betul ada pasti, makanya segala macam kayak termasuk ChatGPT juga AI semua punya banyak kelemahan juga. Banyak kelemahannya juga ya, kayak contohnya kita pengen bikin apa juga nggak 100% akurat kayak yang kalau kita bikin manual.
Enggak. Kayak ada pernah gue suka nonton Agent Ali ya. Apa? Agent Ali. Agent Ali. Film animasi punya Malaysia. Oh. Ada di satu episodenya itu ada villainnya itu dia tuh menolak dengan perkembangan. Pernahkah kau tengok apa di pinggir cyber raya? Betapa miskinnya penduduk di sana. Berapa ramai yang disingkir hanya sebab kami tak mampu mengikut arus kemajuan teknologi. Dalam sibuk mengejar kemajuan, kamu lupa pada nilai kemanusiaan. Akhirnya si villain ini mau hancurin teknologi yang ada di kota tersebut gitu. Tapi dia juga menggunakan teknologi sebenarnya kalau dia secara dia nggak sadar gitu sebenarnya. Dia menggunakan bom itu kan juga ada teknologinya. Oh iya. Ya kan, yang pakai bom. Dan akhirnya ya dari jagoannya tuh si pamannya Agent Ali tuh Uncle Bakar tuh, paman Bakar. Yang dia kalau dia role-nya tuh combo fighter gitu. Dia gagap teknologi, gaptek. Seorang agent tapi gaptek. Sampai sering diomelin gitu sama ada jenderalnya, iya. Seorang agent harus paham teknologi ya. Terus tapi dengan berjalannya waktu akhirnya dia ngasih tahu juga. Masalahnya bukan dekat teknologi, tapi dekat kita. Teknologi wujud untuk memenuhi keperluan manusia, tapi kita sendiri yang kena tentukan sama ada jadi baik atau buruk. Intinya kehadiran teknologi itu bukan buat nyusahin orang, tapi untuk memudahkan gitu. Tapi emang balik ke penggunaannya. Sebenarnya hal-hal kayak gini udah banyak kita lihat di film-film luar gitu. Kayak contohnya yang dulu juga yang robot tuh yang Will Smith, I Am Robot apa sih itu dulu tuh? Ya kan, yang dia robot tiba-tiba dia punya punya pikiran sendiri akhirnya si robot itu tuh kan. Tapi kayak menurut lu tuh kalau yang di film itu kan kelihatannya, menurut lu gimana kira-kira apa AI ini bakal bisa menghapus peran manusia seutuhnya apa gimana? itu kekhawatiran gue, Bre. Apa jangan-jangan, ya kan tadi gue bilang teknologi itu melemahkan, Betul, orang picik tapi melemahkan kita semua manusia. Yang gue bilang tadi kan, motor juga teknologi kan, sepeda listrik juga teknologi kan. Ya. Tapi akhirnya sepeda listrik yang harusnya kita ngegoes jadi olahraga juga, tapi tinggal gas doang. Jadi nggak ada yang kita keluarkan gitu. Akhirnya orang obesitas, gampang kena penyakit ini itu. Kalau mager kan jadi akhirnya, ya nggak sih? Makanya itu yang jadi kekhawatiran gue adalah punahnya manusia nih. Tapi bukan dari segi punah total ya, kiamat ya, bukan. Fungsional. Tapi fungsional secara fungsinya aja gitu. Ini kayak film ini nih, Tron Ares, Tron yang terbaru tuh yang Ares. Terus sama Mission Impossible, Impossible yang baru itu Impossible, yang Final Reckoning tuh, Final Reckoning tuh, itu sama itu. Kedua film itu AI yang udah punya pikiran sendiri. Cuman yang satu jelek, yang satu enggak. Oke. Gitu. Kalau yang satu AI-nya nyadar, kayak punya kesadaran nih, kayaknya gue disetir sama orang yang salah gini. Jadi kan sebenarnya AI itu kan emang dipegang, pasti ada satu orang yang megang key-nya. Tapi gue pernah minta tolong ChatGPT nih, buat yang waktu itu kita ada nggak sih nih cara instan supaya cepet Buat ngapain? YouTube? Oh, tiba-tiba karena perbuatan itu adalah ilegal. Dia sendiri bilang begitu. Mungkin karena dia ada Batasan. betul, batasan. Itu dibuat batasan sama si pihak YouTube-nya atau pihak mananya, Facebook atau apa gitu ya, misalkan ya, harus membuat batasan gitu. Lu worry nggak sih ketika AI itu mengetahui semuanya sampai akhirnya, jangan sampai dalaman perusahaan dia tahu. Oh, itu kayak yang di film Mission Impossible kayak gitu. Wah, kacau, bre. Entity-nya itu dia bisa ngendalin nuklir, bre, di beberapa negara yang punya nuklir, apa rudal sih? Nuklir ya. Mau diambil alih semua, dung. Anjing tuh film. Bangke bisa. Tapi emang kayak gue ngerasanya kayak ayolah gitu. Tapi di semua film itu emang warning
jaga-jaga gitu kan, jangan sampai si AI ini punya ini sendiri, Itu bergerak Itu. sendiri gitu. Kalau dia kayak gitu berarti itu bisa disebut kiamat manusia udah, dan jangan sampai. Tapi ngeri bre, ngeri bre. Ngerinya apa? Gue sampai mendefinisikan, gue ngobrol sama teman gue, jangan-jangan ponsel adalah simbol dajjal. Dengan dia mending langsung ngomong dengan dia mata satu, layar satu, dia kontrol semua. gue lebih nyebutnya ke pencitraannya, Pencitraan atau penceritaan? pencitraannya Pencitraan. wujud dajjal ya ada, Ya, semua ada. Kalau gue pribadi kan kayak, maksudnya gimana nih? Maksudnya? Iya, penceritaan wujudnya dajjal ada Oke. di handphone gitu. Kalau dari kita lihat dampak sisi negatifnya sekarang kan, Ya kan kalau dalam Islam kita sendiri beriman ya bahwa ada sosok yang bernama Dajjal. Itu sosok sosoknya, yang nanti akan menebarkan semua fitnah di Betul. muka bumi. iya, Apa ponsel itu adalah penjelmaan dari Bisa. Dajjal. bisa. Karena dari ponsel banyaknya fitnah, semua dibuka, aib-aib manusia semua dibongkar. Bahkan kata Nabi, kita harus menutup aib saudara kita bongkar di ponsel. Secara tidak sadar, chatting, Bisa. SS, kasih tahu, wih dia chatting gini, kalau nggak diteruskan. Iya. Wih, kadang ada hal pribadi yang nggak boleh di-share, bre. Ketika gua cerita ke lu, mungkin gua percaya sama lu untuk mudah-mudahan lu tidak menyampaikan ke siapapun, bahkan ke istri lu sendiri. Kalau bicara yang namanya menutupi aib, istri lu sendiri nggak boleh tahu. Betul. Gue pernah nonton film cerita tentang seorang kiai yang dia begitu rapat menutup aib saudaranya. Saudaranya teman ya, teman itu kan saudara juga, saudara seiman. Misal lu pinjam uang sama gua gitu, atau lu punya masalah sama gue yang orang lain tuh nggak akan tahu, bahkan sampai istrinya tuh nggak tahu kalau lu punya masalah ternyata. Wah itu keren. Gue bilang manusia, ya mungkin ini agak ngelebar sedikit dari AI. Manusia tidak sama kayak AI. Manusia itu harusnya jauh intelijennya di atas AI. Karena AI sendiri harusnya dikontrol oleh manusia, bukan mengkontrol manusia. Itu gua pribadi. Tapi kan manusia itu kadang-kadang kan akhirnya ngelihat, jadi gini bre, ketika lu memegang sesuatu yang benar, berpegang teguh pada yang benar, ternyata yang benar itu adalah minoritas, lu ngerasa lu aneh. Gue aneh nih kayaknya nih, kayak mending gue begini deh bareng jadinya, biar seragam gitu. Karena kata Nabi apa? Di akhir zaman, orang yang memegang agamanya itu laksana memegang bara api. Akhirnya pada begitu. Apa ya? Gue banyak kekhawatiran, anjing AI. Resah ya. Resah, Lagi jadi banyak kayak sulit di video, wah nggak taunya itu video hasil rekayasa, ada kecelakaan apa kejadian nggak tahu hasil AI, itu banyak kayak gitu tuh. iya. Facebook Gue khawatir, makanya kayak mulai gue batasin semua ke anak gue, ke bini gue batasin nih, lihat tontonannya. Iya, harus sih kayak gitu mah. Terus gue lebih kayak ya udahlah, bersahabat dengan Quran. Iya, tapi kita juga harus ngikutin juga. Sama bre, kayak ada orang bicara, gue nggak suka politik bre, ditegur gue sama teman gue. Dik, nggak apa-apa lu nggak suka politik, tapi lu harus tahu politik, Betul. biar lu nggak dibodohi sama politik. Yoi. Anjir, gue bilang, tampar gue tuh langsung. Mulai dari itu gue mulai ngikutin tuh, apa politik ini baik atau tidak gitu, apa politik ini sesuai dengan apa yang diajarkan. Karena kadang-kadang orang bilang nggak usah bawa-bawa agama kalau politik mah. Oh enggak, Nabi ngajarin cara berpolitik yang baik tuh bagaimana gitu, yang nggak zolim sama orang, iya nggak? Sama di kan, mana Futul Makkah, Nabi bikin perjanjian sama kaum kafir kan? Iya. Tapi apa?
Ada yang ngomong bilang katanya, wah ini mah merugikan umat Islam. Enggak begitu. Yang penting damai dulu kan, kata Nabi. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai role model ya, ngegeser, bre. Iya dong, jangan, kalau itu mah jangan sampai. Nah sekarang udah banyak geser, bre. Ketika ditanya, siapa idola lu? Blackpink. Ya, begitulah. Terus yang gue khawatirin satu lagi, misal nih, gue kayak tadi tuh, ngedit foto kan? Iya. Tolong rubah foto saya menggunakan jas. Backgroundnya ini. Iya. Tapi jangan rubah wajah asli saya. Itu gue takut foto gue disalahgunain sama AI, bre. Ya, emang ada selanjutnya juga bahwa hasil dari uploadan kita di AI itu bakal nanti nyebrang ke dark web, katanya begitu. Belum nemuin sih sampai sekarang gue gitu. Ya, tapi jangan sampai kejadian. Wah, itu selentingan jahatnya itu. Selentingan karena dark web itu udah orang-orang yang otaknya mungkin beribu-ribu kali lipat cerdas kali ya dari sadis, AI. AI itu sadis. Lu pernah bikinin foto gua nyokap bokin kan? Iya. Yang awal-awal anjing gua kayak anjir ini kayak ya gitu lah. Terus foto bokap ya kan? Anjir. Ya. Resolusinya dinaikin lagi, foto udah hancur kan? Iya. Foto udah lama nih, lama dibikin bagus. Terus bikin gambar AI. Anjir keren. Karena pas di fase-fase itu banyak sih bre orang yang jual jasa edit AI. Kalau gue orangnya dasarnya suka nolong gitu. Bahkan di Facebook pun ada orang-orang random yang Bang minta tolong. Bang, kadang ya uploadnya ada di grupnya juga. Kalau pas kebetulan gue lihat nongol di beranda, wah tuh saya kalau selagi itu bisa pakai AI ya gue bantu, kalau enggak ya udah enggak, lewat aja gitu. Tapi kadang-kadang juga minta tolongnya orang iya sering juga kadang. Emang bikin ini dong bang, ini kata gue siapa kali gitu kan. Kalau ada bang saya ini, nama saya ini, tolong bang saya cuman kayak waktu itu yang lu bilang ya, saya minta tolong, saya cuma punya ini satu-satunya, ini kenangan saya istri ya? Sama istrinya kan. Yang foto rusak itu ya? Foto saya tapi udah rusak bang, lo bikinin kan. Pertamanya perkenalan, keduanya minta tolong, ada reasonnya gitu. Jangan tiba-tiba lo nggak kenal lo siapa, ya kan? Kenalan dulu. Kadang itu sih adab juga banyak berkurang karena ini. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat, kondisi di jalan ini sangat memprihatinkan. Aduh nenek. Ya kayak balik jadi AI, gue juga dulu sempat punya pikiran kayak gue jual jasa juga nih kayaknya bisa menghasilkan cuan-cuan juga nih. Cuman kalau gue lihat dari pro kontranya juga, dan lagi gue juga kayak ngerasa gue nggak bisa gue memiliki gambar hasil AI gitu, biarpun gue yang ngeprom gitu, karena kan hasil gambar AI yang bikin. Jadi kayaknya gimana ya, takutnya si orang itu juga nggak ikhlas kalau ketika gue minta bayaran. Akhirnya gue mutusin ya udah, kalau ada orang yang minta bantu ya udah, tapi dengan adab gitu ya. Iya sih, tapi ya ada yang lu cuekin nggak? Ada nggak yang minta tolong tapi lu cuekin karena mungkin kayak cuman bikin gue ini dong, bing gitu. Bukan orang dekat ya, bukan orang dekat. Alhamdulillah nggak ada sih, tapi gue orangnya gak tegaan soalnya. Iya, balik kalau menurut gue kayak kalau deket, kenal deket, ya oke lah, kayak misalkan kita soipan yang saban hari kita WA-an gitu, tolongin dong, gitu, kayak udah gitu. Kan kalau orang yang nggak pernah sama sekali tiba-tiba WA, terus mintol gitu ya, kayak lol, nih. Tapi ya banyak sih juga orang yang nggak pernah begitu juga. Tapi kalau pakai adab enak bre. Ya. Walaupun lu nggak pernah minta tolong nih, lu nggak pernah minta tolong sebelumnya, nggak pernah kenal juga. Tapi kalau bahasanya bang, sopan ya, perkenalan diri, gue ini misalkan gitu kan. Karena gue juga pernah bre ada orang yang minta saran atau apa gitu, karena
gue di beberapa di IG gue kan suka gue bikin tulisan ya. Gue bikin tulisan tuh puisi-puisi gue tuh tentang gue sebenarnya, tentang Kolbu apa? ya, tentang kerinduan hati gue gitu sama sang pencipta atau sama Rasulullah Allah maksudnya. Cuman gue bikin ambigu kadang-kadang. Emang kampretnya gue gitu, gue lempar ke floor, terserah lu ini mau lu tujukannya kemana gitu. Sufi dong berarti, suluk. Ya kayak lagu sih bre. Iya. Kan ada beberapa lagu yang memang dilempar, terserah lu mau buat apa. Dialova kan ternyata bukan Cinta-cinta. iya, bukan cinta-cintaan. Terus ternyata kayak lagunya Firza, tau gak ya? Itu ternyata tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Tapi kan dilemparnya apa? Dia rindu sama bapaknya gitu kan, ya kan? Ternyata dilempar ke floornya begitu. Karena kadang-kadang nih gue heran sama orang kayak kalau terlalu ke agama banget mereka tuh takut bre. Iya sih benar. Jadi ya emang zaman sekarang zaman kali ya jadi fobia sama agama. Apa agama gitu kayaknya. Iya. Tapi kan emang balik lagi sih, ya semua nggak bisa lepas dari agama. Sebagaimana dengan AI. Kalau gue runut dari bahasa tadi sih, berarti emang perkembangan teknologi itu kita harus barengin sama adab dan sopan santun sih. Tetap sopan santun dan adab ya kita harus gimana caranya kita ya contohnya berinternet yang positif, penggunaan teknologi yang positif kayak ya contohnya kayak gue juga bukannya ria, suka bantu orang bikin restorasi foto dengan AI. Bisa kita restorasi foto dengan AI pakai ChatGPT, nanti promptnya gue kasih di overlay, kalau nggak di screen gede biar kelihatan, bisa di screenshot, nanti pakai Google Lens biar bisa disalin biar gampang. Ya biar jelas kalian, nanti di screenshot bingung dia ngetik, di screenshot aja nanti hasil prompt gue itu, salin pakai Google Lens, tempel di ChatGPT, tinggal edit lagi sesuai ke apa yang dipengenin buat restorasi. Tapi nggak semua restorasi foto itu bisa ya, tergantung dari tingkat kerusakannya. Kalau udah parah banget, mukanya udah hilang banget, ya udah nggak bisa berentan, yang nongol muka orang ntar jauh. Ya kalau dari gue sih gitu sih. Kalau keresahan lu sih intinya dari beberapa orang sih harus tetap ada orang yang jaga dan aware, kayak bagian dari sisi gua kan juga menjaga kan. Salah satu orang yang menjaga jangan sampai AI ini terlalu jauh gitu. Dan kenapa akhirnya gua nggak putusin buat buka jasa dari AI? Karena itu gua nggak merasa memiliki dan gua ngerasa nggak bisa, dan ada orang yang bisa itu dari manual gitu. Dan balik lagi itu ke sopan santun, adab sopan santun buat editing, ada orang yang namanya dari desain grafis, dan gue nggak mau menghilangkan itu, dan orang-orang itu harus tetap ada buat menjaga stabilitas kali ya, karena stabilitas jangan sampai seperti yang di film-film jadi kiamat fungsional manusia. Oke. Ya kayak gitu aja sih dari gue. Semoga ya mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik lah. Ya intinya balik lagi sih, apapun itu kita harus gunakan teknologi dengan bijak sih. Oke. Cukup sekian obrolan kita kali ini. Ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya.